الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalau Allah sebagai pengganti daripada dirinya, maka disitulah Allah itulah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah yang berkata, Allah yang wujud, Allah yang hidup itu. Kalau Allah yang hidup, maka yang zikir itu yang si hidup tuh. Yang ingat itu yang si hidup. Yang hidup itu aku, kata Allah. Nah, kalau udah aku, itulah maksud yang Ustaz sampaikan tadi. Kalau lisan tak boleh ngaku-ngaku, diam, ening situ Bapak Ibu. Jangan disabik-sabik jual di situ. Itulah makom Tuhan, makom kosong, makom Aryan namanya. Ya. Jadi diri Bapak Ibu, bahasa lainnya, diri yang sudah berkulimah. Ya, diri yang sudah berkulimah, diri yang sudah bisa menyaksikan diri Allah dan diri Muhammad itu pada diri insan. Diri insan inilah yang katakan diri Allah dan Muhammad itu. Ya. Maka pandangan Bapak Ibu, pendengaran Bapak Ibu, kalamnya Bapak Ibu, hidupnya Bapak Ibu sudah menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan bil alamin. Tu suluh gandang dalam nagari namanya. Ya, pai sampai batanya pulang sampai baberito tadi itu. Ya. Menjadi rahmatlah di situ Bapak Ibu. Tak ada lagi diri kita di sana, yang ada hanya diri Allah itu. Tinggal prakteknya lagi dalam keseharian kita Bapak Ibu. Praktek itu yang perlu lagi. Karena orang makrifat itu orang yang makom Tuhan. Orang yang makom kosong itu letaknya bukan di bibir atas, bukan pula di bibir bawah. Letaknya bukan pada retorika dan bahasa, tapi letaknya itu pada amaliyah, pada pelaksanaannya. Itu maksudnya dalam keseharian kita. Bahasa Ustadz jadi orang patuh silalai, orang panuri silalai. Kalau lejap patuh nyawa, lah panuri nyawa, itulah alhamdulillahnya tuh mah. Situ aja buktinya Bapak Ibu. Jadi orang makrifat itu bukan di kata-kata Bapak Ibu. Orang makrifat tuh siapapun yang duduk sampingnya nyaman, orang yang duduk tuh nyaman. Orang bermasalah duduk samping awak hilang masalahnya. Orang yang gelisah duduk samping awak tanang saya tuh itulah biar rancak bana itu mah. Nyaman bana tuh. Tapi kalau awak lah mengaku mengaji makom Tuhan, orang yang lah berada kosong, awak tibu orang pun berangkek dari situ. Awak tibu orang pun pai dari situ. Orang tiba muncul namanya situ fitnah. Jadi inilah rahasianya, kita mesti pahami. Jadi tinggal prakteknya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah praktek ya sudah sama-sama paham, nikmatilah hidup ini lagi. Kan itu saya selalu bilang tuh Daniel, apa tuh Daniel? Kau boleh ala bisa golong kopi caknya, ala bisa dilayangkan, kan itu tuh. Kok minum ala bisa diminum tuh mah. Kok panik munjua, kok kantua boleh lalu. Tapi jangan lalu kini. Saya lalu kini kami talkinkan sama-sama. Ditalkin sama-sama. Itu maksud Ustadz tuh enggak ada kita lagi menyala-nyalakan nasib, menyalakan ratak tangan, ratak jari. Dia menyala-nyalakan diri Bapak Ibu. Menyalahkan diri, menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, al-samu menyalahkan Allah. Karena Allah itu sudah sempurna pada di hati yang tak boleh tuh. Baik sangko kepada diri, al-samu baik sangko kepada buruk sangko kepada diri, al-samu buruk sangko kepada Allah. Elok kepada kawan, al-samu elok
Buat buat buruk sama kawan dan sama buat buat kepada Allah. Itu mesti dipahami. Itu yang rahmat itu. Jadi yang terpandang itu Allah, Bapak Ibu. Jangan sampai tidak terpandang Allah di situ. Siapa yang tidak mampu memandang Allah pada temannya, pada sahabatnya, pada kawannya, pada segala yang wujud, itulah pandangan yang berdosa. Man nazara ila sayyin malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada teman dan sahabatnya, bisa dia memandang ke depan, ke belakang, kiri kanan, bisa dia memandang bajunya, bisa memandang celananya, tapi dia tidak mampu memandang Allah pada segala yang wujud, itulah pandangan yang berdosa. Berapa umurnya? 60 tahun dah berdosa dia. 70 tahun dia dah berdosa dia. Itu yang saya sengsara tuh. Hidup indah ado menjadi barokah dan rahmat itu. Maka jaga dirimu, kata Tuhan, ku anfusakum, jaga dirimu. Diri yang mana yang dijaga? Jaga diri yang zahir, jaga diri yang batin. Kenali diri yang zahir, kenali diri yang batin. Supaya dirimu itu jangan dia mengambil bahagian nanti di neraka. Jangan sampai dimakan api neraka. Yang dimakan oleh api neraka itu yang berwujud sesuatu. Tapi kalau diri Bapak Ibu itu telah berwujudkan nur, lihat, apabila diri Bapak Ibu itu sudah berwujudkan nur, sedangkan nur itu adalah wujudnya Allah, dan Allah itu adalah aku itu yang Allah, maka padam api neraka pada diri Bapak Ibu, tidak akan dimakannya. Begitu ditanamkan ke dalam hati. Kenapa? Iman itu tidak bisa dipaksakan, Bapak Ibu. Tidak bisa dipaksakan. Yakin itu dari dalam. Makanya kalau yakin itu dari dalam, disitulah dikatakan oleh Daniel, sakitnya bukan di sini Bapak Ibu, tapi sakitnya di sini, di sini, di sini. Iman itu bukan kata si A, itu maksud Ustaz. Iman itu bukan kata si B, bukan kata kawan, bukan kata guru, tapi iman itu dalam ini ya. Al insanu siri wa anasirahu. Sulit untuk diungkapkan Bapak Ibu. Itu yang sebenarnya. Itulah anugerah Allah. Itulah petunjuk Allah. Kalau itu adalah anugerah Allah dan petunjuk Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu mencabut keimanan yang ada di dalam diri Bapak Ibu, karena iman itu Allah yang menanamkan. Apa kata Allah? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat hati kita ini rindu, cinta dengan keimanan. Kalau Allah yang membuat hati ini rindu dan cinta dengan keimanan, maka Allah pula lah yang menanamkan keimanan itu selalu tertancap dia di dalam hati kita. Kalau iman sudah tertancap di dalam hati, nur itu sudah tertancap di dalam diri, rahasia diri Allah itu telah lebur menjadi rahasia diri. Wa qarha ilmul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Pasti kamu akan benci melihat namanya kekafiran. Pasti kamu tidak akan pernah suka melihat namanya kefasikan. Pasti kamu itu muak melihat orang yang sengaja berbuat dosa. Orang yang benci melihat kefasikan, orang yang benci melihat kemaksiatan, orang yang muak melihat namanya perbuatan dosa, ulaika humur rasyidun. Itulah sebenarnya orang yang rasyidun. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Tapi kalau Bapak Ibu ada orang yang suka dengan dosa dan maksiat, senang dia melihat orang maksiat, itu tanda orang apa nama Bapak Ibu? Hah? Tanda orang apa nama itu? Antalan tahu Ustaz loh. Dah bisa Ustaz jawab itu dah. Labi gaji kau mah. Hah? Ambil iktibarnya tu. Rabab sih kamu nyampen itu mah. Ya kan?
Ala basorak-sorak ustaz malah berparang, ustaz berkeringi, ustaz nak panik aku. Biar paham ya. Tinggal mengunyah-ngunyah tak bisa dah. Payah ngunyah ambil ia tu masuklah kamu luit talan tu. Nikmati tu. Sorong saya. Inilah rahasianya. Dah dihantarkan kaji Bapak Ibu. Inilah tergantung anugerah Allah sebenarnya. Makanya tugas ustaz tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk, tapi tugas ustaz hanya menyampaikan hidayah dan petunjuk. Begitulah tugas Nabi dan Rasul itu. Asyaihu fi ahli kan nabi fil umati. Peranan Bapak Ibu dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah dan ibu, mengajak dan membimbing suami, istri, anak cucunya kepada jalan Allah, sudah sama seperti tugasnya peranan Nabi dan Rasul. Peranan Nabi dan Rasul mengajak dan menuntun umat kepada jalan Tuhan. Kalau kita sudah mengambil bahagian daripada itu, membimbing anak-anak kita, menantu kita, cucu kita kepada jalan Allah, maka tugas Bapak Ibu sudah sama persis seperti tugasnya Nabi itu. Itu rahasianya. Jadi bukan kitanya Bapak Ibu yang dipandang Allah itu, oh mereka paham atau tidak, bukan itunya. Yang penting kamu sudah mau menyampaikan yang hak. Kamu udah mau mengenalkan diriku. Udahlah tuh, masalah dapat petunjuk atau tidak itu urusan aku. Ini yang Allah maksud, fa iza azamta fatawakal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Apabila azam udah bagus, kebenaran telah disampaikan, hidayah telah diunjuk-unjukkan kepada mereka. Hasil akhir daripada hidayah dan kebenaran yang kamu sampaikan itu serahkan kepada aku. Aku yang menentukan hasil akhirnya, kata Allah. Kalau Allah yang menentukan hasil akhirnya, maka setiap dakwah, setiap nasihat, setiap fatwa yang Bapak Ibu sampaikan tidak akan pernah dia menjadi duri di dalam daging ini. Dia ikhlas, lapangnya. Nyo datang banyak, nyo datang sekete, atau yang top-top siang datang tak ada masalah dah. Dia tahu top-top tua-tua, pompong poka-poka saja. Tak ada jadi masalah, lo lapang saja. Begitu dakwah. Jadi semangat Bapak Ibu takkan pernah kendur. Mau satu orang, mau dua orang, mau lima, tetap semangat. Nabi kan begitu. Nabi itu selalu dirayu-rayunya Tuhan tuh Bapak Ibu. Tidak ada Nabi itu doanya tuh untuk mencelakai umat ini. Buktinya apa? Nah, ini sebagai penutup. Ketika Rasulullah itu dizolimi oleh umatnya, yaitu penduduk Taif, ya, lalu datang malaikat, ya Muhammad, doamu mustajab, doamu dikabulkan Allah Muhammad, karena engkau kekasihnya. Mintalah kepada Allah ya Muhammad, supaya Allah memberi hukuman kepada mereka. Kalau engkau betul-betul minta kepada Allah supaya Allah menghukum mereka ya Muhammad, sekejap mata gunung-gunung yang ada di Taif ini aku cabut, aku timpakan kepada mereka, aku gulung penduduk Taif ini semuanya, kata malaikat. Itu tawaran malaikat. Tapi Rasulullah takut. Takut jangan-jangan dengan orang Taif yang merusak dirinya, jangan-jangan penduduk Taif yang menzalimi dirinya, nanti Allah akan timpakan bala dan musibah kepada mereka. Ketika itulah Rasulullah merayu Tuhan. Dirayunya Tuhan tuh Bapak Ibu, supaya Tuhan tidak menghancurkan negeri itu. Sebabnya apa Bapak Ibu? Allah bilang apa kepada Nabi? Man addani waliyan faqad hazantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, menyakiti kekasih aku, sudah sama dia berperang, mengangkat senjata untuk melawan aku. Adakah alam, adakah makhluk yang mampu menantang Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi siapa yang menyakiti wali dan kekasihnya, maka dia sudah berhadapan dengan Allah. Pada saat itu Nabi sadar, kalau aku tidak rayu Allah, jangan-jangan dengan perbuatan mereka kepada aku akan datanglah bala dan musibah kepada mereka. Ketika itulah Rasulullah itu bermohon kepada Allah,
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah ya Allah. Jinakkan hatinya ya Allah, luluhkan kalbunya ya Allah. Karena mereka belum berilmu ya Allah, mereka belum paham dan mereka belum mengerti ya Allah. Begitu Rasulullah itu. Makanya ketika Nabi telah berdoa kepada Allah, apa kata Nabi kepada malaikat? Ya Jibril, andai kata ayah ibunya belum beriman ya Jibril, aku ini masih punya harapan kepada Allah. Mudah-mudahan anaknya beriman kepada Allah. Kalaupun anaknya belum beriman ya Jibril, aku masih punya harapan di hadapan Allah. Mudah-mudahan cucunya beriman ya Jibril. Kalau cucunya belum beriman ya Jibril, aku masih punya harapan di hadapan Allah. Mudah-mudahan cicitnya beriman ya Jibril. Kalau cicitnya belum beriman juga ya Jibril, aku masih punya harapan kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum matinya akan dirinya itu, dia beriman kepada Allah. Rupanya Nabi itu sadar posisinya di mana. Kapasitas Nabi hanya sebatas basiro wa naziro, tawaso bil haq, tawaso bis sabr. Disitulah terbongkar rahasia Tuhan itu pada diri Nabi. Makanya Nabi bisa berbuat sabar. Di mana letaknya rahasia Tuhan itu terbongkar pada diri Nabi? Apa kata Allah? Walau sa'a rabbuka la amana man fil ardi kulum jami'ah afa anta tukriun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalaulah aku mau ya Muhammad, kalau aku berkehendak ya Muhammad, maka seluruh penduduk langit dan penduduk bumi tanpa kecuali semuanya beriman kepada aku. Mudah bagi aku karena aku maqalibul qulub. Aku yang menjadi rahasia dirinya. Mudah bagi aku. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kenapa kamu bernafsu supaya mereka mesti beriman dengan dirimu? Kenapa kamu bernafsu supaya mereka beriman dengan kalam-kalammu? Ingat kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnahu yahdi man yasha. Ingat hai Muhammad, kamu bukan Tuhannya ya. Kamu bukan Tuhan ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anak dan cucu dan menantunya. Tapi yang menjadi Tuhan ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu dan menantunya aku, kata Allah. Innahu azizun hakim. Aku yang maha perkasa. Di sini letaknya cerita Allah. Makanya Nabi bersifat sami'na wa ta'na saja Bapak Ibu. Nabi yakin kalau Nabi Allah yang memerintahkan berdakwah, kalau Nabi dalam berdakwah Allah yang suruh, maka keselamatan Nabi Allah yang jamin tuh. Jangan Bapak Ibu ragu. Kalau Bapak Ibu Allah yang suruh, kenali aku, kata Allah. Oh, masalah keselamatan Bapak Ibu jangan risau, aku yang jamin, kata Allah. Allah yang jamin. Maka bertuhan kepada Allah. Jangan bertuhan kepada masa, jangan bertuhan kepada peristiwa, jangan bertuhan kepada alam, tapi bertuhanlah kepada Allah. Bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau kita sudah bersandar dan bergantung kepada Allah, insya Allah alam pun mengenal diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Apa kata alam? Melalui lisan nabinya. Man khofa minallahi khofahu kulla syai'in. Barang siapa yang sudah benar-benar patuh kepada Allah, benar-benar sudah bermakrifat kepada Allah, dia sudah bertuhan kepada Tuhannya alam, sudah bertuhan dia kepada Tuhannya peristiwa dan kejadian, yaitu Allah. Khofahu kulla syai'in. Maka seluruh alam akan takut kepada dirinya. Seluruh alam akan memberi rahmat kepada dirinya. Makanya bukti alam memberi rahmat kepada Bapak Ibu, keluar Bapak Ibu dari majlis ini, di mana Bapak Ibu sering lewat di situ atau di sini. Apa kata jalan ini? Apa kata jalan ini? Hati-hati wahai kekasih Allah. Hati-hati wahai hamba Allah. Alam aja memberi rahmat kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena alam saja mampu mengenal dan memahami siapa diri Bapak Ibu sebenarnya. Maka kenalilah diri ini yang sebenar-benarnya. Insya Allah seluruh alam ini patuh kepada dirinya. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan
Bapak Ibu mampu mengenali bahwa diri kita ini sebenarnya ada di dalam tiada. Ya, sebelum diri yang zahir ini wujud, sebelum diri yang zahir ini nyata, sebenarnya diri kita telah ada sebelum adanya diri yang wujud dan yang nyata itu. Itulah sebenarnya rahasia diri Bapak Ibu yang dikatakan nur, dan nur itu tiada lain aku. Kalau nur itu tiada lain aku, maka akulah yang sebenarnya nyata pada dirimu itu. Dirimu itu adalah nyatanya aku, ya akulah itu, kata Allah. Mungkin di situ saja Bapak Ibu mengambil pahamnya. Mudah-mudahan sebelum habisnya usia umur kita ini, kita sudah sampai kepada pengenalan dan penyaksian Allah, maka kita betul-betul sudah kembali kepada Allah dengan baik dan sempurna. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.